apa kabar? Selamat sore Sobat Sehat. Nah, di Bincang Kesehatan kali ini di channel Klinik Arda, kami akan membahas tentang hepatitis misterius atau hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya ya, Sobat Sehat. Saya perkenalkan, saya Dr. Alvina. Kali ini di studio kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Dr. Yustifani ya, dokter spesialis anak. Nah, kita sapa dulu Sobat Sehat. Halo Dr. Yustifani. Halo, selamat sore. Ketemu dengan saya Dr. Yustifani. Ya, dokter. Jadi belakangan ini marak diberitakan bahwa ada wabah hepatitis. Ya, ini hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya yang menyerang anak-anak. Nah, ini nanti apa namanya sudah masuk di Indonesia. Ada sekitar beberapa kasus ya, dok. Apakah dokter bisa memberikan komentar tentang hepatitis ini, dokter? Oh ya, terima kasih atas waktunya ya. Jadi mengenai hepatitis sendiri adalah suatu penyakit infeksi peradangan pada hati atau liver. Yang kita kenal selama ini terdapat 5 hepatitis, yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, di akhir tahun 2021 sekitar September-Oktober dilaporkan ada sebanyak 5 kasus anak mengalami hepatitis berat di Alabama. Kemudian di tahun 2021 April itu ada laporan juga di UK, beberapa anak yang mengalami hepatitis akut yang berat, diikuti oleh beberapa negara yang lain. Sehingga pada tanggal 15 April 2022 WHO menetapkan hepatitis akut berat ini sebagai kejadian luar biasa. Nah, di Indonesia sendiri itu ditemukan 3 kasus meninggal pasien tersebut, pasien yang dirawat di RSCM yang diduga terkena hepatitis akut yang misterius yang belum diketahui sebabnya sampai saat ini. Seperti itu, Dr. Alvina. Oh, baik ya dokter. Jadi ini hepatitis ini merupakan peradangan hati ya dok. Yang sebelumnya penyebabnya ada hepatitis A, B, dan C, itu semua penyebabnya virus ya sebelumnya dokter. Ya, betul. Oke, tapi yang kali ini hepatitis ini apa dokter? Apa namanya penyebabnya mungkin? Ya, kalau menurut laporan dari UK Health Security Agency, mereka melaporkan per 3 Mei 2022 ya, akhirnya mereka melaporkan sebanyak 163 kasus. Nah, dari kasus tersebut 18 pasien dilakukan sequencing heksagonal dan ditemukan itu bahwa penyebabnya yang ketemu pada pasien tersebut adalah adenovirus tipe F41. Dan dari beberapa pasien yang dilakukan pemeriksaan virologi juga, itu hipotesis yang sekarang menduduki peringkat kemungkinan penyebabnya adalah virus dari adenovirus. Seperti itu, dok. Oh, jadi kemungkinan penyebabnya hepatitis atau radang hati pada anak yang beredar sekarang ini ke penyebabnya adalah virus ya dokter ya? Ya, betul, tetap virus tapi dari tipe yang adenovirus. Kalau untuk usia anak yang bisa terkena radang hati ini, kira-kira usianya rentangnya berapa ya dokter ya? Yang dilaporkan sampai saat ini usia tertinggi itu 16 tahun. Jadi dari beberapa kasus di negara tersebut 16 tahun ke bawah. Gitu. Oh, jadi anak dari usia 16 tahun sampai misalkan kecil, bayi kecil sekali gitu, 1 bulan gitu bisa terkena radang hati ini ya dokter ya, yang baru yang tidak diketahui penyebabnya ini ya dokter. Untuk yang per case per negara sendiri saya belum mengetahui rinci berapa bulan ya, paling muda ya. Jadi bisa sih 16 tahun ke bawah, lebih muda dari 16 tahun. Oh, baik dokter, untuk biasanya kan banyak pertanyaan nih dokter, yang orang tua yang punya anak ingin tahu apa kira-kira gejala anak yang sudah terkena radang hati atau hepatitis ini dokter, terutama hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya ini dokter. Ya, sebenarnya di dokter anak sendiri juga kita kalau menemui kasus sekarang ya, kalau dulu mungkin ada sakit perut, kemudian demam, muntah-muntah, itu memang kemungkinan penyakitnya kan banyak. Tapi karena sekarang ada hepatitis misterius, jadi kita lebih aware-nya dalam arti jika ada anak yang mengalami sakit perut, mual, muntah, tetap harus di follow up. Nah, untuk gejala sendiri untuk hepatitis yang belum diketahui sebabnya ini sebenarnya sama dengan hepatitis yang lainnya. Jadi
sekitar 70% gejalanya adalah kuning, tampak matanya kuning ya, seperti kalau orang bilang sakit kuning gitu ya, sakit kuning. Kemudian gejala muntah sekitar 60%, lemas 50%, kemudian ada perubahan warna pada feses menjadi pucat, kayak dempul gitu ya, warnanya pucat, jadi tidak kuning tapi benar-benar yang antara pucat abu-abu. Sakit perut, demam juga menyertai gejala dari hepatitis yang belum diketahui sebabnya ini, sekitar 30-40%. Gejala gastrointestinal yang lainnya adalah diare. Jadi memang untuk gejalanya itu memang cukup luas ya. Jadi banyak penyakit lain yang menyerupai, cuman yang beda sendiri adalah yang gejala kuningnya sendiri itu sekitar 70%. Jadi kebanyakan anak yang terkena radang hati ini akan kuning begitu ya dok, di bagian putihan mata itu dan juga mungkin di kulit gitu ya dok. Lalu Kalau untuk masuk kriteria yang hepatitis seperti itu dok. oh, baik. Ya. Lalu apa namanya, bisa ada demam juga ya dok mungkin? Ya, demam, lemas, gejala gastrointestinal, kemudian diikuti gejala ikterik kuning. Jika ada orang tua nih dok misalkan menemukan anaknya ada gejala-gejala tersebut, misalkan demam, lalu lemas, sakit perut, mual muntah, lalu kuning, apakah harus langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau rumah sakit begitu dok? Oh iya pasti itu, apalagi ada kuningnya ya. Jadi kadang-kadang orang tua kalau misalnya dengan gejala yang demam, kemudian sakit perut, mual muntah pun memang harus segera dibawa untuk kita pastikan bagaimana sih rencananya, tata laksananya, observasi atau ada pemeriksaan penunjang yang lebih lanjut. Oh baik, jadi nanti jika ada gejala-gejala yang disebutkan tersebut bisa langsung dibawa ke rumah sakit begitu ya dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau dulu kan waktu sewaktu COVID kita ada pemeriksaan swab nih dok yang dimasukkan seperti cotton bud di hidung. Dan kalau yang ini misalkan anak dibawa dengan gejala tadi, itu pemeriksaannya kira-kira apa ya dok di rumah sakitnya itu? Untuk kriteria diagnosnya sendiri itu untuk hepatitis misterius ini ada WHO menetapkan 3 ya kriterianya, yang konfirmasi confirm, kemudian yang probable, sama kemudian yang appealing. Kalau konfirmasi memang jelas-jelas terkonfirmasi ya, jadi konfirmasi memang terkena hepatitis yang misterius. Sedangkan yang probable itu jika ada gejala yang telah disebutkan tadi, kemudian dilakukan pemeriksaan kadar enzim hati ya, namanya SGOT, SGPT, itu kadarnya lebih dari 500. Kemudian juga disingkirkan untuk hepatitis A, B, C, D maupun E. Itu untuk yang kasus probable ya. Kemudian yang kasus appealing sendiri, jika memang ada pasien-pasien yang mengalami gejala yang tersebut itu dan ada riwayat kontak dengan pasien yang probable, seperti itu dok. Jadi itu nanti kalau ada seperti itu memang harus segera dibawa periksa untuk dilakukan pemeriksaan lab lebih lanjut. Jadi pemeriksaannya diambil darah lalu dicek enzim hatinya dan di anak itu meningkat ya dok ya? Ya, untuk pemeriksaan yang penyebab pastinya sequencing virus pastinya harus dirujuk di rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya dok. Gitu. Baik dokter, kalau begitu temuannya kemungkinan itu ya dokter, lalu anak itu dari hasil lab tidak mengidap hepatitis A, B, dan C seperti yang disebutkan tadi ya dokter? Ya betul, dan peningkatan kadar hati enzim hati ya lebih dari 500. Kalau di anak sehat normalnya mungkin berapa itu dok untuk kadar enzim Kisaran hatinya? ya antara SGOT, SGPT itu antara 35-40. Berarti 25 sampai 40 SGOT sama SGPT ya. Meningkatnya banyak. meningkatnya Ya, sangat jauh ya dokter untuk sangat jauh. penyakit radang hati ini ya dokter ya? Betul, ya. Eh, untuk menjaga kesehatan anak nih dok, Oh, untuk yang tambahin aja untuk kasus ini sih memang masih ini kasus ya, ini. masih apa? Masih ongoing ya. Jadi segala sesuatu hal itu bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi yang kemungkinan probable pun kalau dilaporkan di Inggris itu dilaporkan juga ada dalam pemantauan itu ada yang memang ada yang sembuh juga pulang. Kalau misalnya ada anak yang mengalami curiga probable ya, masih probable ya, belum confirm ya, dia nanti diklasifikasikan harus diisolasi nih karena memang itu kan menular ya, penularannya untuk yang adenovirus F41 terutama di fekal oral, walaupun nanti gejala respirasinya masih ada. Jadi diisolasi, dipantau terjadi penurunan kesadaran atau tidak.
Kalau misal dilihat juga pemeriksaan labnya INR-nya bagaimana, nanti masuk kriteria ke hepatitis yang fulminan atau hepatitis akut berat. Nanti beda tata laksananya. Itu nanti ada protokolnya tersendiri. Kalau gitu untuk menutup sesi bincang kesehatan kita kali ini, apakah ada saran atau komentar khusus dok untuk melindungi anak supaya liver atau kesehatan organ hatinya itu tetap terjaga begitu dokter? Ya secara umum itu tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan terutama ya, cuci tangan setiap mau konsumsi makanan yang matang. Kemudian untuk hepatitis yang di luar hepatitis yang tidak diketahui sendiri ya, seperti hepatitis A dan B, karena sudah ada vaksinasinya, sebaiknya putra putri ibu sama ayah dilengkapi untuk imunisasinya, terutama hepatitis A yang selama ini mungkin masih ada beberapa yang belum melakukan vaksinasi. Berarti tetap penting ya dok untuk melakukan vaksinasi hepatitis A dan hepatitis B untuk mencegah anak terkena hepatitis A dan B tentunya B. ya, betul ya, gitu. Baik, kalau begitu untuk mengakhiri perjumpaan kita sore ini ya bisa simpulkan tadi tidak perlu khawatir, tapi kalau anak mengalami gejala-gejala seperti tadi, mual, muntah, sakit perut, lalu bisa ada demam, kuning terutama, anak terlihat kuning, bisa langsung diperiksakan supaya anak bisa dicek lebih lanjut untuk penyebab dari gejala-gejala anak tadi ya. Betul sekali Dr. Alvina. Lalu sampai di sini saja perbincangan kita kali ini tentang radang hati pada anak yang sudah mewabah tadi ya. Kalau gitu saya undur diri dulu, dan karena sehat adalah hak kita semua, di Klinik Arda sehat untuk semua.